Kembali disergap pemirsa, seorang calon pengantin pria di Manado tewas 2 jam sebelum pemberkatan pernikahan. Korban diduga terjun dari lantai 7 hotel berbintang. Namun keluarga curiga jatuhnya korban bukan karena disengaja. Tangis histeris keluarga tak terbendung melihat jasad Gerald Farland terbujur kaku di rumah duka Manado, Sulawesi Utara. Keluarga tak menyangka pria 30 tahun ini tewas 2 jam sebelum pemberkatan pernikahannya. Saat itu korban mengenakan jas pengantin sedang bersiap untuk pemberkatan. Tiba-tiba ia berlari ke arah balkon dan melompat dari lantai 7 hotel. 2 teman prianya yang berada di kamar tak sempat mencegah. Tragis, korban tewas bersimbah darah di pinggir kolam renang. Diduga korban alami masalah keluarga. Tadi meloncat dari kamar di lantai 7 dan di mana saat itu korban akan melangsungkan pernikahan, tetapi ada peristiwa yang naas sehingga ditemukan korban loncat dari lantai 7 dan mengakibat meninggal dunia. Namun keluarga menyangkal menduga korban terjatuh akibat kelelahan. Secara manusia tidak menerima kejadian ini. Bisa-bisa karena dia agak kelelahan, terus dia mendekati railing itu, dia bisa kemungkinan dia jatuh. Kalau dia menjatuhkan diri, dia paling lompat. Korban dimakamkan di kuburan umum Desa Tateli, Minahasa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan. Pemirsa, toko pakaian di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat menggelar diskon besar hingga terjadi kerumunan. 2 pengelola toko diamankan polisi. Beginilah kerumunan warga pada sebuah toko pakaian atau distro di Jalan Raya Ki Hajar Dewantara Pilar, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga memadati lokasi ini lantaran demi memburu diskon hingga 90%. Banyaknya antrian membuat arus lalu lintas tersendat. Petugas kepolisian dari Polsek Cikarang Utara yang ke lokasi segera membubarkan kerumunan tersebut dan mengamankan 2 pengelola toko pakaian tersebut. Sebelumnya, pengelola toko sudah berulang kali dihimbau untuk menutup kegiatan tersebut, namun tak dihiraukan. Kita ada arahan dari kepala desa, setiap kerumunan itu kalau wilayah itu harus mengetahui dan sifatnya bisa membubarkan, Pak. Waktu Bapak maksudnya tegur pengelolanya, mereka seperti apa Pak responnya, Pak? Mereka seperti cuek-cuek aja, Pak. Kerumunan di masa pandemi sangat berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, tembakan peringatan mewarnai penggerebekan polisi di perkampungan yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba dan judi. Kejar-kejaran terjadi di pinggir rel kereta api karena pelaku kabur saat penggerebekan. Polisi melepas tembakan peringatan saat mengejar pengguna dan pengedar narkoba yang melarikan diri saat penggerebekan di kampung pinggir kereta api di Jalan Raya Medan Binjai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penggerebekan setelah ada laporan masyarakat yang resah karena kampung ini kerap dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba serta perjudian. Polisi menangkap 5 orang tersangka. Saat digeledah, ditemukan barang bukti sejumlah paket sabu dan alat hisap. Tak hanya itu, polisi juga mendapati tempat perjudian beromset jutaan rupiah per hari. 7 mesin judi jackpot dan 2 mesin judi ketangkasan tembak ikan disita polisi. Ya, tempat ini merupakan kampung narkoba. Sebelumnya sudah pernah kita lakukan penggerebekan kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu, malam hari, namun tempat tersebut sudah sepi. 5 tersangka terancam lebih dari 5 tahun penjara.
polisi masih mengembangkan kasus ini dan mengungkap pemasok sabu tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak nyaris tertabrak truk di Boyolali, Jawa Tengah saat berhenti di persimpangan jalan menunggu lampu merah. Sejumlah pengendara nekat melawan arah. Kejadian berbahaya ini terekam CCTV. Wanita pengendara sepeda motor ini berhenti menunggu lampu merah di persimpangan jalan Surowedanan, Boyolali, Jawa Tengah. Posisi motor berada di tepi garis marka jalan. Dari arah berlawanan, truk box melaju kencang hingga menghimpitnya. Sejumlah kendaraan lain juga melawan arus. Masyarakat khawatir tindakan pengemudi yang berbahaya ini terulang dan menyebabkan kecelakaan. Polisi menyelidiki identitas sopir truk. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Semanggi padat merayap, Lebong 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Namun, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda 86 Semanggi padat merayap, Lebong 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Namun, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat